gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya IDX Mobile ini, teman-teman dapat terbantu ya dari sisi bagaimana mendapatkan informasi-informasi, ya, mendapatkan bahan-bahan untuk bisa teman-teman gunakan buat analisa, salah satunya fundamental yang akan dibahas ya di malam hari ini, dan juga tentunya nanti analisa-analisa lainnya seperti teknikal maupun analisa manajemen, pergerakan pasar dan lainnya dengan satu aplikasi saja. Jadi teman-teman selain nanti akan membuka rekening di perusahaan sekuritas ya untuk langsung eksekusi investasi, teman-teman juga bisa manfaatkan aplikasi IDX Mobile ini untuk melakukan yang namanya latihan gitu ya dalam fitur yang namanya virtual trading. Jadi di IDX Mobile ini sudah disediakan pun dalam tanda kutip virtual, di mana teman-teman akan dikasih modal di situ lumayan sih ya, 5 juta, tapi bukan duit beneran ya. Duit virtual gitu ya teman-teman, duit kalau bahasa mainan kita duit monopoli lah ya. Nah di situ 5 jutanya bisa teman-teman gunakan untuk latihan, untuk simulasi gimana sih bertransaksi saham atau berinvestasi saham gitu ya di pasar yang reguler atau pasar yang real gitu ya. Nah kondisi virtual trading yang ada di aplikasi itu sama dengan kondisi yang ada di pasar real, teman-teman. Cuman duitnya teman-teman aja yang virtual gitu ya. Nah, nanti setelah teman-teman di virtual trading sudah pede, oh gini toh caranya melihat bid and offer gitu ya. Begini loh cara ngelihat orang yang mau beli dan mau jual saham. Oh, begini toh apa namanya cara untuk menawar gitu ya. Kalau misalnya kondisi harga saham 5.000, saya mau beli di 4.900, apakah bisa? Bisa dicoba di situ gitu ya. Nah, nanti setelah teman-teman terbiasa, juga sebagai tempat latihan. Nah, teman-teman bisa langsung praktekkan nanti di aplikasi sekuritas kesayangan teman-teman gitu ya untuk berinvestasi secara real. Nah, jadi di sini teman-teman IDX Mobile diharapkan sangat membantu teman-teman ya untuk bisa melakukan aktivitas investasinya ke depan. Nah, mungkin saya langsung aja praktekkan ya teman-teman ya. Kalau diceritain doang kayaknya nggak kebayang gitu ya. Saya yakin di sini teman-teman mulai ada yang pemula banget gitu ya, ada yang pengen belajar untuk berinvestasi saham ataupun yang sudah malang melintang di dunia investasi saham gitu ya. Jadi mungkin mohon izin nih, mungkin saya sedikit pelan-pelan juga untuk ngebahasnya karena waktunya juga terbatas gitu ya. Kita akan coba explore fitur-fitur yang mungkin paling penting gitu ya pada saat teman-teman menggunakan IDX Mobile nantinya. Karena nanti setelah kita tahu basic dari penggunaan IDX Mobile ini, teman-teman langsung bisa praktekkan dengan analisa fundamental yang akan disampaikan oleh Mas Fadli nanti di sesi kedua ya. Oke, siap, pelan-pelan Pak Sofir, siap. Oke, semoga bisa ini ya, apa namanya diikuti teman-teman ya. Saya yakin insya Allah bisa karena apa namanya aplikasi ini sebenarnya sama ya dengan aplikasi-aplikasi lain di App Store maupun Play Store gitu ya. Bisa langsung diinstal. Jadi teman-teman silakan bagi yang belum download saya tampilkan sekali lagi. Nah, QR code-nya boleh langsung diinstal ya teman-teman yang belum menginstal ya. Saya kasih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sambil saya baca di kolom chat nih ada teman-teman yang uh, kena alert maintenance ya. Ini saya baru aja dapat kabar dari teman-teman di divisi layanan data Bursa Efek Indonesia. Silakan boleh di-refresh lagi atau dicoba lagi. Memang kondisinya itu sekarang masih sedang dalam layanan ya, khususnya mungkin yang di Apple ya, di iOS itu coba lagi. Ini saya sambil pantau terus ya teman-teman di apa namanya internal bursa. Nah, ini teman-teman bisa sekali lagi QR-nya di-scan ya untuk download IDX Mobile ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau tadi nggak keburu untuk nyekan QR code-nya, silahkan teman-teman bisa masuk ke Play Store ataupun Apple Store-nya. Silakan cari IDX Mobile yang warna merah. Nah, ini silahkan teman-teman coba lagi, ini saya sambil pastiin ya ke teman-teman LDT ya. Masih maintenance. Oke. Kabarnya sih sudah oke gitu ya. Silakan bisa diakses, bisa di-refresh lagi iOS dan apa namanya Play Store-nya, teman-teman. Oke. Saya akan share screen. Nah, ini karena share screen HP ya. Nanti mohon kalau misalnya apa namanya ada tampilan yang aneh-aneh, abaikan saja. Misalnya WhatsApp gitu ya, maklum lah ini apa namanya jam pulang kerja gitu. Ada yang main Mobile Legend, ayo war sama saya. Intermezzo ya teman-teman ya. Oke,
Oke, eh, kita masuk ke IDX Mobile, aplikasinya yang warna merah. Yang ini ya, teman-teman. Nah, yang itu. Oke. Setelah kita buka nih teman-teman, nah ini posisi saya sedang dalam posisi login ya. Kalau misalnya tampilan biasa, teman-teman itu dalam posisi login. Ini saya takutnya kalau saya login, logout, login lagi saya susah gitu ya. Jadi posisi logout dia itu akan ada tampilan mau login dengan email atau teman-teman langsung login menggunakan Google Play atau Apple account-nya. Nah itu paling gampang pakai Google Play aja ya, pakai Google ya, Google account maksudnya. Jadi silakan login pakai Google account-nya, langsung diverifikasi, langsung bisa masuk gitu ya, langsung bisa masuk. Nah nanti di sini teman-teman begitu login, prosesnya gampang, tinggal login menggunakan Google account atau mungkin sesuai dengan preferensi teman-teman, teman-teman langsung masuk ke tampilan seperti ini gitu ya. Masih under maintenance ya, oke ini saya sudah sambil kasih tahu kok ke teman-teman apa namanya di back office ya. Ini masih maintenance katanya. Oke, langsung di follow up teman-teman. Ya, sambil dicoba terus ya teman-teman, nggak apa-apa ya, sambil bisa diikuti. Siap. Oke, ini di kolom chat banyak banget yang bahas Sido muncul. Oke, kita coba lihat langsung ya. Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa aplikasi ini teman-teman, begitu teman-teman bisa login, maka teman-teman akan bisa memantau informasi-informasi yang teman-teman inginkan gitu ya. Di pasar modal khususnya. Teman-teman saat berinvestasi di pasar modal, misalnya di saham gitu ya, maka teman-teman itu sebagai pemilik perusahaan, betul ya. Nah, sebagai pemilik perusahaan ya, sama seperti teman-teman punya bisnis, teman-teman harus pantau gitu kan ya, harus pantau, lihat usaha pecel lelenya teman-teman jalan apa enggak gitu ya. Apa namanya banyak peminatnya apa enggak gitu kan, atau mungkin ada masalah di dapurnya apa enggak. Nah, itu teman-teman pantau kan ya usaha pecel lelenya. Nah, sama teman-teman begitu punya saham gitu ya, berinvestasi di saham, teman-teman sebagai pemilik perusahaan wajib banget untuk teman-teman pantau usaha dari perusahaan yang teman-teman punya sahamnya ya. Yuk, tadi saya banyak membaca Sido, yuk kita lihat Sido saja. Nah, di sini teman-teman gampangnya itu di tampilan depan itu ada tombol tanda kaca pembesar ya. Di sebelah tulisan Indonesia Stock Exchange sebelah kanan itu ada tombol kaca pembesar. Nah, teman-teman tinggal pencet aja kaca pembesarnya, langsung masuk ke tampilan search. Nah, enak kan? Jadi teman-teman tinggal sebentar. Oke. Oke, teman-teman tinggal ketik aja Sido muncul. Kita pendekatannya lewat nama dulu ya, karena nggak semua perusahaan kita tahu kode sahamnya. Nah, begitu teman-teman ketik Sido muncul, gitu ya, maka teman-teman ini ya, apa namanya akan melihat ada kode-kode saham gitu ya. Nah, teman-teman tinggal klik yang paling atas nih, Sido. Nah, gitu ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, pada saat teman-teman melihat sebuah saham, informasi sebuah saham di sini akan ada banyak menu yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, inilah informasi yang bisa teman-teman dapatkan di IDX Mobile. Mulai dari informasi sahamnya, kemudian apa namanya pergerakan harga sahamnya secara beberapa waktu tertentu ya. Di sini aja 1 hari, kemudian 1 minggu, seperti apa, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan 5 tahun. Di sini ada semua gitu ya. Jadi pergerakannya teman-teman tahu, berapa harga terendahnya, berapa harga tertingginya selama periode tertentu teman-teman bisa tahu. Kemudian status-status yang ada di aplikasi sekuritas ya teman-teman ya, di aplikasi sekuritas kesayangan teman-teman itu ada semua juga ya. Hari ini misalnya hari apa nih? Selasa ya. Hari Selasa tadi dibuka di harga berapa tuh, ada harga open 530 per lembar. Teman-teman beli saham itu mengingatkan lagi ya, satu lot sama dengan 100 lembar minimal ya. Jadi perdagangan saham, jual beli saham itu satu lot teman-teman satuannya. Satu lot sama dengan 100 lembar. Maka dari itu kalau misalnya harganya misalnya di sini pembukaan tadi 530, berarti jam 9 tadi teman-teman kalau beli saham Sido muncul itu harganya 530 kali 100 sama dengan 53.000 gitu ya. Begitupun harga tertinggi hari ini Rp540, harga terendah hari ini Rp520 gitu ya, dan seterusnya teman-teman ya, sampai market cap-nya itu 15,9 T gitu ya, dan harga rata-rata hari ini itu di 526,21. Nah, volume transaksi hari ini 11,1 juta gitu ya, dengan value-nya 5,8 miliar dengan diperdagangkan itu 2.900 kali. Jadi 2.900 kali saham Sido muncul itu diperdagangkan hari ini, teman-teman.
Nah, kalau di perdagangan saham, teman-teman jual beli saham itu nanti akan mengenal yang namanya bid and offer ya, teman-teman ya. Jadi kita di pasar modal itu mengenal tawar-menawar, teman-teman, sama seperti pasar tradisional. Seorang pembeli kalau datang ke pasar mencarinya adalah penjual gitu ya. Nah, kumpulan orang-orang penjual itu ada di kolom offer, orang yang menawarkan ya. Kita sebagai pembeli akan menawarkan kepada orang-orang yang menawarkan. Itu ada harga 530 langsung bisa dibeli. Begitupun sebaliknya pada saat teman-teman menjadi penjual gitu ya, oke, kelihatan nggak kalau begini? Nah, ini saya sambil nunjukin kok ya, tapi cuman ini ya, apa namanya, nggak kelihatan ya, apa namanya, touch-nya gitu ya. Nah, teman-teman pada saat teman-teman menjual ya, sebaliknya tadi ya, teman-teman akan mencari para pembeli. Nah, orang-orang yang sedang mau membeli itu ada di kolom bid tuh, yang harga 525 ya, yang kolom sebelah kiri, tengah kiri gitu ya. Nah, berarti kalau teman-teman mau jual dengan harga sekarang, teman-teman bisa menjual di harga Rp525 per lembar. Berarti kalau satu lot ya 52.500 gitu ya. Nah, ini ada semua informasinya di sini dan sesuai dengan pasar ya yang sekarang berjalan. Nah, kemudian informasi berikutnya dari saham per saham ya, Sido muncul ini salah satu contohnya adalah secara analitik kita bisa lihat gitu ya, bagaimana performance harian gitu ya, dari harian maupun bulanan sampai tahunan secara kinerja dari harga saham ini, termasuk profilnya gitu ya. Teman-teman pengen tahu siapa yang punya Sido muncul gitu ya. Nah, ini ada semua nih teman-teman, mulai dari yang mayoritas ya. Mayoritas itu ada PT Hotel Candi Baru, Concord dan Investment. Kemudian ada mayoritas perorangan, Johan Hidayat, Leonard Irwan Hidayat. Nah, baru kita semua ada di publik nih ya, 22,40% ya, atau sekitar 6 miliar ya, 6 miliar lembar teman-teman ya, saham Sido Muncul itu dimiliki oleh publik seperti kita gitu ya. Kemudian siapa aja pengurusnya nih? Siapa tahu teman-teman ada yang kenal atau ada yang mau teman-teman cari. Siapa sih yang menggerakkan Sido Muncul sekarang gitu ya? Mulai dari presiden direktur sampai dengan komisaris ada semua, teman-teman. Nah, kemudian secara keuangan, nah ini ada berhubungan nanti sama pembahasan di apa namanya sesi kedua ya, teman-teman ya, di analisa fundamental. Di sini adalah informasi yang bisa teman-teman peroleh ya, secara brief atau secara ringkas mengenai kondisi perusahaan secara keuangan. Nah, nanti jadi pada saat teman-teman mau membeli saham itu akan mempertimbangkan dua aspek ya, teman-teman. Dari sisi kinerja perusahaannya, apalagi teman-teman mau nabung jangka panjang gitu ya, pingin perusahaannya hidup terus, pingin perusahaannya berkinerja positif, ngasilin untung buat kita. Nah, itu ngelihatnya di laporan keuangan, namanya analisa fundamental. Dan satu lagi tadi ya, pergerakan harga sahamnya, supaya bisa apa namanya memprediksi kapan sih naik dan kapan sih turun gitu ya. Nah, ini ngelihatnya di analisa teknikal gitu ya. Nah, kalau di fundamental ini ngelihatnya di Keystats ya, teman-teman. Di menu Keystats ini. Jadi menu ke berapa nih? Menu ke satu, 2, 3, 4 ya. Menu keempat dari persahamnya. Sini kelihatan teman-teman ya, ada beberapa rasio keuangan utama yang ditampilkan di sini ya, kayak earning per share gitu ya, pendapatan per lembar sahamnya. Nah, di sini mencerminkan keuntungan perusahaan per lembar saham yang kita punya gitu ya. Ya, prinsipnya adalah seberapa menguntungkan nggak sih, seberapa menguntungkan perusahaan itu kalau kita memilikinya gitu ya, dan dari tahun ke tahun tumbuh apa enggak. Nah, itu kita bisa lihat dari sini nanti, ya, analisa fundamentalnya. Dan ini ada per quarter ya teman-teman ya, ada per quarter atau per 3 bulan dari masing-masing tahun gitu ya. Dan ini tahun terakhir 2023, data terakhir adalah Q3 2023, artinya bulan September kemarin tuh 26,07 ya earning per share-nya atau pendapatan per lembar sahamnya gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat secara fundamental ya, berapa sih asetnya, berapa besar sih aset dari Sido Muncul, kemudian apa namanya equity-nya berapa gitu ya, modalnya dia berapa, kemudian untung bersihnya dia berapa gitu ya, net profit 587 miliar di situ ya. Kalau di sini pakai standar bahasa Inggris berarti B billion ya, alias miliar gitu ya. Nah, rasio-rasio penting lainnya ada di bawah gitu ya, di bawahnya gitu ya, untuk rasio pendapatan, kemudian rasio valuasi ya, mencari harga murah itu biasanya teman-teman lihat di valuasi gitu ya. Kalau bahasa Pak Lok Hong itu beli Mercy harga bajai gitu ya. Ngelihatnya di valuasi biasanya PBV, PER, dan lainnya. Nanti bisa dibahas di sesi 2 oleh masternya nih, ada Mas Fadli. Kemudian secara keuntungan, mulai dari gross profit margin sampai ROE, ROA ya, return on equity dan return on asset, itu ada semua datanya, updated, dan likuiditas juga ada.
Nah, biasanya teman-teman yang mungkin semi trading gitu ya, atau mungkin investing secara berkala, itu akan sensitif terhadap berita pastinya ya. Kita akan melihat saham itu, perusahaan itu bagus dari berita-berita positifnya. Nah, di menu ke-6 ini ya teman-teman, itu ada news teman-teman ya. Jadi berita-berita yang sudah dihimpun dari berbagai berita resmi gitu ya, untuk saham tersebut, yaitu sudah muncul di sini misalnya. Nah, di sini bisa kelihatan ya teman-teman ya, Direktur utama sudah muncul meraih best CEO gitu ya, prospek bisnis cerah, sudah muncul siap ekspansi dan lainnya ya. Semua apa namanya informasinya updated sesuai dengan news yang ada di market. Nah, biasanya nih teman-teman ya, kalau misalnya kita ini investor jangka panjang atau berniat benar-benar ingin menjadi pemilik perusahaan gitu ya, biasanya sangat membutuhkan informasi corporate action ya, aksi korporasi apa saja yang dilakukan oleh perusahaan. Aksi korporasi ini ada banyak teman-teman ya. Yang paling utama itu rapat umum pemegang saham. Kita sebagai pemilik perusahaan nanti, misalnya kita punya saham Sido, berarti kan kita pemilik Sido muncul gitu ya, maka kita berhak untuk ikut rapat umum pemegang sahamnya ya. Di situ kita bisa ikut voting, bisa ikut mempertanyakan keberlangsungan perusahaan dan lainnya ya, berkumpul dengan para investor gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa corporate action yang biasanya dilihat oleh para investor ya. Nah, kalau investor jangka panjang nih, paling suka ngelihat jadwal dividen, bagi-bagi hasilnya kapan nih, teman-teman ya. Nah, ini sudah muncul bisa kelihatan nih dari pemberian dividen yang paling baru gitu ya, atau paling terupdate ya. Ini kemarin terakhir bagi dividen, distribution date-nya adalah 20 November kemarin ya, 20 hari Senin 20 November itu waktu dibagikannya dividen terakhir Sido muncul ya. Sebanyak berapa sih pembagian dividennya? 12 rupiah ya teman-teman, 12,6 rupiah. Ini perhitungannya adalah keuntungan yang dibagikan dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, gitu ya. Karena total dividennya 378 miliar gitu ya, yang dibagikan, dibagi dengan jumlah saham yang beredar, dapatlah angka 12,6 rupiah gitu. Dan selanjutnya teman-teman bisa lihat, oh Sido muncul nih tiap tahun itu bagi dividen di bulan-bulan apa sih? Nah kayak tahun ini nih, Sido muncul nih bagi dividen di bulan April sama di bulan November, 2 kali loh, lumayan gitu ya. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya juga teman-teman bisa lihat ya, rata-rata di 2 kali teman-teman bagi dividen setiap bulan, setiap tahun ya. Jadi teman-teman bisa lihat, wah Sido muncul ini ternyata sering bagi dividen nih gitu kan ya. Dan ke aksi-aksi corporate lainnya ya teman-teman ya, seperti right issue dan segala macam, kalau dia memang melakukan, dia akan ada gitu ya. Nah, kemudian informasi lainnya ini sifatnya lebih ke analitik ya, teman-teman ya. Kemudian dari sisi finansial juga kita bisa lihat secara grafik. Mungkin kalau apa namanya secara angka mungkin kita agak jereng matanya gitu ya, capek ngelihatnya. Nah, ini secara grafik bisa ditampilkan, teman-teman. Di menu financials, di sini net income-nya kelihatan ya, laba bersihnya, kemudian pendapatan kotornya atau revenue-nya, sampai ke net profit margin-nya gitu ya, net income terhadap pendapatan kotornya. Nah, dan aspek rasio keuangan umum ya, seperti equity ya, modal, kemudian kewajiban perusahaan dan total asetnya itu juga bisa ditampilkan secara grafik di menu ini gitu teman-teman. Nah itu sekilas ya teman-teman terkait persahamnya ya teman-teman. Nah tadi saya bilang bahwa di aplikasi ini teman-teman juga bisa latihan ya, misalnya pingin apa namanya belum siap gitu ya untuk atau mungkin pingin coba dulu deh gitu ya sebagai investor pemula, belum mau buka akun di sekuritas, teman-teman bisa manfaatkan ADX Mobile ini sebagai apa namanya aplikasi untuk virtual trading ya, latihan untuk berinvestasi dengan menggunakan uang virtual. Menunya di mana nih? Di bagian paling bawah kanan nih teman-teman, yang aku pencet ya. Nah itu kelihatan ya aku pencet ya. Nah teman-teman, aku ulangin ya, mulai dari home. Nah, teman-teman pencet yang bagian kanan bawah ya, virtual trading, itu menu yang warna gelap, itu saya pencet. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman akan masuk ke menu virtual trading, teman-teman sekalian. Nah, virtual trading ini gimana konsepnya? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, pasar yang akan berlaku di virtual trading ini adalah kondisi pasar yang sama persis dengan aslinya, gitu ya. Jadi menggunakan environment aslinya, cuman dengan duit virtual, nah gitu ya. Cuman dengan duit virtual. Cara ngeliat duitnya di mana? Sama seperti teman-teman pakai aplikasinya online trading sekuritas, ada di menu portfolio. Nah, paling pojok kanan atas tuh ya. Kan tadi muncul awalnya di order list nih teman-teman. Itu adalah menu pembelian teman-teman apa aja gitu ya. Transaksi teman-teman yang sedang dijalankan apa aja. Karena nggak ada,
teman-teman lihat di portfolio. Nah, di sini teman-teman lihat ada cash 5 juta. Wah, jadi tapi ini nggak bisa dicairin ya, teman-teman. Ini duit monopoli. Jadi duit virtual ya yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia untuk teman-teman mulai latihan menggunakan virtual trading ini. Karena sekarang lagi bukan jam bursa ya, teman-teman. Jam bursa kan di Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4 sore gitu kan. Nah, karena di luar jam bursa mungkin nggak kelihatan ya, teman-teman, ininya apa namanya? Aktivitas yang ada di sini gitu ya. Nah, teman-teman, nanti cara beli saham, cara jual sahamnya di mana, teman-teman? Teman-teman masuk ke menu kedua ya. Masuk ke menu kedua yaitu order. Nah, di sini teman-teman tinggal cari aja saham yang mau teman-teman beli atau teman-teman yang sudah punya saham di aplikasi virtual trading ini, teman-teman mau jual ya, bisa berlaku sebaliknya. Contoh, misalnya teman-teman mau beli ya, teman-teman pastiin menu ordernya masuk ke menu buy ya. Jangan ke menu sell karena sell jual ya. Jadi ke menu buy yang hijau ya, karena defaultnya sudah ke sana gitu kan. Nah, teman-teman tinggal cari sahamnya aja. Teman-teman tinggal pencet aja kode sahamnya ini. Misalnya AALI, Astra Agro Lestari, teman-teman mau ganti, pencet aja teman-teman. Nah, nanti muncul tuh search stoknya gitu ya. Misalnya Sido muncul tadi ya. Kita tinggal ketik aja Sido muncul, terus pencet Sidonya. Nah, berubah jadi Sido muncul teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman langsung bisa beli saham Sido muncul. Sama persis tadi ya teman-teman cara baca bid and offer-nya. Nah, teman-teman nanti bisa apa namanya lihat dari sisi bid and offer-nya ini akan menentukan teman-teman mau beli langsung atau mau nawar ya. Kalau misalnya teman-teman sebagai pembeli datangnya tadi kemana? Para penjual ya. Kalau pembeli ketemu pembeli jatuhnya kenalan gitu ya. Nggak jadi transaksi ya. Jadi pembeli ketemunya penjual. Penjual di kolom orang yang menawarkan atau offer gitu ya. Nah, teman-teman di sini kolom offer paling atas artinya harga yang ada di pasar sekarang itu adalah Rp530. Nah, kalau saya cocok nih dengan harga Rp530, di kolom price saya tinggal biarin aja 530. Nah, saya beli lotnya satu lot. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pencet seperti itu, teman-teman akan bisa langsung melakukan pembelian harga saham Sido muncul di 530 ya. Saya coba praktekkan, saya pencet ke arah bawah ya teman-teman. Tadi saya sudah input satu lot harga 530 saya beli. Buy stock langsung dipencet yang warna hijau. Nah, teman-teman sudah akan dikonfirmasi ya, teman-teman mau beli saham itu, betul ya. Kemudian dengan harga segitu 530, total yang saya keluarkan 53.000 gitu ya. Maka saya akan cocok dengan saya sudah cocok dengan transaksi ini, saya send virtual order. Nah, transaksi successful ya, teman-teman. Tapi ini karena posisinya apa namanya marketnya lagi tutup gitu ya, maka transaksi ini ya belum dieksekusi secara real gitu ya. Oke, ada teman-teman yang mungkin minta coba diulangi ya. Saya ulangi dengan versi kita nawar ya. Ini tinggal pencet aja back to order, teman-teman. Oke. Kita ulangi dari awal sedikit, teman-teman, dengan skenario beda gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau beli Sido muncul dengan harga nawar misalnya ya. Sido muncul apa namanya harga pasarnya sekarang kan 530 ceritanya nih gitu ya. 530 harga para penjual yang ready di pasar gitu ya. Kalau saya mau beli di 520 bisa nggak? Bisa banget ya. Teman-teman lihat 520 itu masih di kolom bid. Artinya dia sedang ngantri. Artinya kalau kita pengen harga 520 kita mau beli, harus habis tuh teman-teman. Orang yang jual di harga 530 dan harga 525. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kita coba ya 520. Di sini teman-teman tinggal pencet aja price-nya dikurangin boleh atau pencet tengahnya aja. Input aja apa namanya harga yang diinginkan 520 misalnya manual gini ya. Terus pencet OK. Nah, gitu ya. Jadi harganya keganti ke 520. Nah, 520 ini teman-teman sekalian, kalau kita misalnya cocok, kita input satu lot, lalu kita eksekusi kayak tadi. Apa yang terjadi kira-kira gitu ya. Buy stock dipencet ya. Tadi ada yang tanya ya, kalau sudah mau buy stock pencet di mana? Pencet yang paling bawah. Saya ulang ya. Tinggal geser ke bawah virtual tradingnya. Teman-teman pastikan satu lot 520 price-nya teman-teman buy stock. Nah, kemudian teman-teman sudah oke dengan konfirmasinya, pencet send virtual order. Nah, di sini harusnya akan terjadi perbedaan, teman-teman. Transaksinya sukses, cuman nanti di order list, nah teman-teman bisa cek nih, gitu ya. Teman-teman bisa cek
posisi dari orderannya teman-teman. Ini posisi yang dicek adalah yang done ya teman-teman ya. Artinya yang sudah berhasil sama yang belum berhasil gitu ya. Saya ulangin lagi ya teman-teman, itu tadi kan ngelihatnya di order ya, menu kedua untuk transaksinya. Nah teman-teman ngelihatnya di order list. Ngelihat transaksi yang sudah teman-teman lakukan tadi, dua transaksi bareng-bareng tadi, di order list, menu yang pertama teman-teman. Nah ya, jadi menu yang pertama. Nah itu teman-teman bisa lihat transaksi yang sudah dilakukan. Teman-teman lihat, dannya bener nggak gitu ya? Satu lot, bener ya? Nah, tapi dannya masih 0/1, harusnya 1/1 gitu ya, karena dia belum dan. Kenapa? Karena ini bukan jam bursa, teman-teman. Nanti kalau jam bursa, kondisinya adalah yang pertama itu dan yang kedua adalah dia open ya, atau menunggu, belum dan. Kenapa? Karena harganya kita tawar di 520 gitu kan. Sedangkan harga pasarnya 530. Kita harus tunggu 525 dan 520-nya 530 dan harga 525-nya habis. Baru kita dapat harga 520 gitu ya. Dan ini gampang banget teman-teman, simple banget tampilannya, memang didesain khusus buat teman-teman yang benar-benar mau nyoba transaksi saham secara virtual. Karena kalau di aplikasi online tradingnya sekuritas kesayangan teman-teman, pasti menunya lebih banyak. Bahkan di menu order ini, ya menu teman-teman beli jual, itu tampilannya bermacam-macam. Ada yang versi sederhana, ada yang versi kompleks. Nah teman-teman tinggal pelajari aja, mulai dari awal gitu ya, mulai dari yang versi sederhana aja, untuk aplikasi sekuritasnya memudahkan teman-teman belajar. Jadi setelah teman-teman dari IDX Mobile ini, teman-teman sudah ngerti konsep dari bid and offer-nya gitu ya, ngerti konsep apa namanya jual belinya, tawar menawarnya, beli harga pasar di bagian mana, beli harga nawar di bagian mana, kemudian eksekusi buy-nya, status-status dari ordernya, baru teman-teman bisa masuk gitu ya ke aplikasi online trading dari sekuritas. Nah, terakhir teman-teman, ya, ini kan menu virtual trading. Nah, kita balik ke menu utama ya. Di bagian home ini, teman-teman sekalian bisa lihat pergerakan saham secara keseluruhan ya. IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Artinya saham-saham semua di bursa 903 saham itu kita bisa lihat kondisinya secara komprehensif di sini. Mulai dari di sini ada indeks keseluruhan IDX, ada IHSG ya. Pergerakan harga sahamnya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan 5 tahun seperti apa. Nanti kita bisa lihat. Ini adalah sama seperti status per saham, cuman ini statusnya langsung bulk satu bursa gitu ya. 903 perusahaan terangkum di sini semua gitu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat secara pergerakan indeks harga saham gabungannya. Hijau berarti lagi naik dari posisi terakhir, dan merah lagi turun dari posisi terakhir. Ingat ya teman-teman, kalau harga lagi merah, nggak usah panik gitu ya, nggak usah nangis di bawah shower teman-teman. Silakan cek fundamental perusahaannya, kalau masih yakin ya berarti itu adalah harga murah yang bisa teman-teman beli. Tapi kalau misalnya ternyata memang teman-teman harus melihat saham lain gitu ya, karena mungkin kondisi perusahaannya memang nggak bagus selama beberapa tahun ke depan, teman-teman bisa pindah portfolio. Jadi nggak usah panik, tapi tetap waspada, tetap dipantau sahamnya. Ingat 3P ya teman-teman, paham, punya, dan pantau. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang mungkin di sesi malam ini bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas juga. Nah, sebenarnya nanti ini bisa teman-teman aplikasikan ya untuk analisa fundamental bersama Mas Fadli. Setelah ini dipraktekin cara menganalisanya dengan data-data yang ada di IDX Mobile ini ya. Karena kalau kita cuma teori doang nggak praktek, percuma ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, teman-teman bisa gunakan aplikasi IDX Mobile ini semaksimal mungkin untuk bisa apa namanya meningkatkan kemampuan teman-teman berinvestasi. Segitu dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Saya serahkan kepada Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf. Penjelasannya bikin makin semangat ya buat masuk ke sesi 2 hari ini. Terima kasih Mas Yusuf. Siap. Sehat selalu semuanya. Oke, setelah mendengarkan penjelasan yang sangat menarik dari Mas Yusuf, pastinya saya yakin juga rekan-rekan yang ada di sini semakin excited nih buat belajar, buat praktek langsung gimana sih caranya melakukan analisis fundamental, menggunakan aplikasi New IDX Mobile. Gimana? Udah pada download semuanya? Oke, sesi 2 akan diisi oleh Mas Fadli dari Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Banten. Mas Fadli, sudah siap Mas Fadli?
Siap, Mbak Mia. Mbak Mia ada request itu katanya chatnya dinonaktifkan aja, Oh, berisik. oke, oke, oke. Baik, Mohon ma- baik. mohon maaf ya Oke, teman-teman ya, baik. ada Kalau begini saya request dari. nonaktifkan ya. Mohon izin rekan-rekan, saya nonaktifkan dulu kalau chatnya biar bisa fokus begitu ya. Iya, Mas Ucup, makasih banyak ya udah ngisi. eh, Kalau udah masih di kantor ini ya, Mas Ucup ya. Masih dong kita, semangat buat teman-teman nih. Ya udah kalau mau balik nggak apa-apa ya Mas Ucup. Nanti Siap. kita ambil alih di sini. Kasihan juga. Gara-gara kita jadi tertahan nih. Aman, kalau Baik. buat teman-teman mah kita siap nih buat edukasi Wah, bareng luar ya. biasa. Thank you Mas Fadli Mami Bismillah, ya. betul. Ya, makasih, Cup. Ya, Mas Fadli MBMA, MBI. Baik-baik teman-teman. Jadi kalau tadi ada sudah penjelasan apa namanya secara basic oleh Mas Ucup, takutnya mungkin teman-teman ada yang nggak ngerti, nggak paham, masih pemula. Jadi diulang dari awal. Nah sekarang kita masuk ke sesi fundamental ya teman-teman ya. Saya langsung share screen aja. Kayaknya banyak dijelasin oleh Mas Yusuf tentang aplikasi IDX Mobile-nya dan juga telah dijelaskan sedikit tadi fundamental ya. Sebenarnya saya mau masuk ke situ nanti, tapi karena udah diambil alih oleh Mas Yusuf, jadi kita fokus ke materi aja ya teman-teman semua ya. Jadi pendekatan analisis dalam pendekatan saham itu ada dua macam ya teman-teman secara garis dasar. Yang pertama fundamental untuk investor jangka panjang dan yang kedua adalah analisis teknikal untuk investor jangka pendek. Biasanya di mismatch dipadu-padankan teman-teman. Jadi dipadu-padankan antara fundamental dan Lalu kasih teknikal. tahu. Jadi ketika akan memilih saham apa yang mau dibeli itu memakai analisis fundamental dan ketika ingin mengetahui kapan waktu untuk jual belinya itu memakai analisis teknikal. Nah, hari ini kita akan fokus ke analisis fundamental. Saya izin gedein dulu screen-nya. Oke. Untuk Mas analisis Fadli, fundamental. sorry. Izin Mas, Ya. suaranya rada kecil. Oh, baik. Bisa di-up mas suaranya mas. Sekarang gimana? Nah, better Mas. Oh ya, oke oke. Baik. Nah, sebelum masuk ke analisis fundamental, teman-teman perlu untuk memperhatikan yang ini dulu ya. Money, mindset, and method. Money itu teman-teman punya uang untuk investasi tentu aja, bukan uang panas, tujuan keuangannya jelas, perencanaan keuangannya baik, berapa banyak, berapa lama, dan di instrumen apa nanti teman-teman akan berinvestasi. Kalau udah memutuskan mau masuk ke saham, mindsetnya harus benar juga, dan harus di tempat yang legal juga. Yang pertama legal dan logis, harus mengetahui mana investasi jangka panjang, mana swing jangka pendek, mana trading jangka pendek, dan mana spekulasi atau teman-teman masuk ke dalam area gambling ya. Spekulasi itu masuk ke dalam area gambling dan harus tahu apa resiko dan rewardnya. Ini kami anggap teman-teman udah tahu ini karena kita sekarang udah masuk ke analisis fundamental. Nah, kemudian masuk ke metodenya, valuasinya, diversifikasinya, maintenance-nya seperti apa, perlu cut loss atau enggak kalau misalnya udah terlalu dalam dan kita beralih ke saham lainnya yang kira-kira masih berpotensi ke depannya akan naik daripada kita meratapi nasib ya misalnya ya. Oh harga sahamnya udah 100 dari 1000 nggak di cut loss juga uangnya nggak kemana-mana. Tapi kalau misalnya menerima istilahnya kalau istilah trader tuh ini untuk trader ya, istilah trader menerima kekalahan dan mindahin uangnya ke saham yang lebih berpotensi untuk naik, mungkin masih bisa mencicil sedikit kerugian yang teman-teman derita sebelumnya. Seperti itu mungkin ya prinsipnya. Nah, kalau Mas di analisis Fadli, Mas, ya. sorry lagi, boleh minta tolong di ini Mas, di PowerPoint-nya di share. PowerPoint-nya nggak ke-share ya? Dia nggak bentuk slideshow. Oh, sekarang Masih yang kecil. saya stop share dulu bentar ya. Ya. Mungkin sinyalnya. Wait. Halo sekarang?
Eh, Nah, sekarang udah Mas. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Saya lihat di layar satunya juga, jadinya saya buka dulu. Oke, jadi analisis fundamental itu ada dua pendekatan sederhana dan umum dipakai ya teman-teman. Yang pertama adalah top down dan yang kedua adalah bottom up. Jadi kalau kita udah tahu kondisi makro segala macam, nggak peduli dengan kondisi makro, biasanya Warren Buffett ya, dia lebih ke bottom up, jadi dari bawah ke atas. Tapi kalau misalnya kita peduli dengan itu dan kayak mau swing trading gitulah istilahnya ya, ala-ala lah, ala-ala fundamental, ala-ala teknikal gitu. Biasanya lebih ke top down analisis. Nah, ini yang lebih banyak dipakai oleh investor-investor yang ada di pasar modal, terutama pasar modal dunia. Bagaimana melihatnya? Kayak segitiga ini ya, teman-teman ya. Segitiga ini mulai dari yang paling atas itu ekonomi makro, kelihatan ya scroll saya ya. Ekonomi makro, kemudian ada industri dan ada analisis dari perusahaannya itu sendiri. Ekonomi makro itu seperti apa sih? Ekonomi makro semua di analisis mulai dari ekonomi global, bagaimana kemarin udah ada pembahasan ya bahwa Cina dan Amerika itu menguasai 44% dari total ekonomi dunia. Jadi apapun yang terjadi di ekonomi dua negara itu akan berdampak banyak ke negara-negara lainnya karena secara global mereka terikat dengan 44% ekonomi yang dipegang oleh Amerika dan Cina ini gitu ya. Makanya kemarin ada perang dagang itu semua negara itu Cina sama Amerika yang berantem, yang babak belur Jepang, yang babak belur Jerman, yang babak belur Indonesia, yang babak belur Singapura gitu ya. Kenapa? Karena ada interkoneksi, ada globalisasi di dalam perdagangan ekonomi dunia. Jadi kan intinya sebenarnya ekonomi dunia ini perdagangan ya, perdagangan barang dan jasa yang udah dunia berarti udah antar negara gitu teman-teman. Jadi saling terkait antara satu negara dengan negara lainnya. Nah kemudian apalagi kondisi ekonomi global yang berpengaruh, harga minyak, terus kemarin corona ya 2020, kemudian ada lagi subprime mortgage di 2008, kemudian ada lagi di 98 kemarin itu ada krisis Yunani, krisis Korea Selatan yang menjalar ke Indonesia sampai dengan Thailand dan segala macam negara-negara yang ada di Asia dan Asia Tenggara gitu. Nah, kemudian kalau skalanya nasional seperti apa? Skalanya nasional itu kita lihat di sini ya. Ada kebijakan fiskal di dalam satu negara. Pokoknya ekonomi secara makro di dalam negara tersebut. Kalau yang global tadi ekonomi makro di dalam di dunia gitu ya. Nah, kalau yang ini ekonomi makro secara nasional. Nah, kebijakan fiskal di negara itu seperti apa? Pajaknya, ekspor impornya, kebijakan moneternya, inflasi seperti apa, naik atau turun. Biasanya kalau naik tuh harga saham turun ya. Tergantung juga ya, tergantung. Kalau itu menandakan bahwa daya beli masyarakatnya meningkat, harga saham biasanya naik. Tapi kalau itu menandakan bahwa ada overheating kayak di Amerika, kalau misalnya tinggi inflasinya, oh berarti mau krisis, harga saham biasanya akan merespon turun. Suku bunga pun seperti itu. Kalau dia dinaikkan dalam rangka untuk menjaga agar uang-uang yang di dalam negeri tidak keluar ke luar negeri, itu biasanya harga saham akan merespon naik. Tapi kalau sebaliknya, harga saham akan merespon turun. Nah, kemudian kurs, yaitu biasanya tergantung perusahaannya banyak impor bahan baku atau banyak ekspor bahan penjualannya. Kalau kurs melemah, biasanya yang diuntungkan itu komoditas kayak sawit, batu bara, minyak. Biasanya harga-harga sahamnya naik ya. Tapi kalau misalnya kurs naik, ada perusahaan yang dirugikan kayak Kalbe Farma misalnya, teman-teman. Kalbe Farma banyak bahan bakunya itu memakai impor, sedangkan penjualannya dia dalam negeri. Jadi ketika kurs naik, biaya produksinya naik, tapi penjualannya tetap sama karena di dalam negeri dalam bentuk rupiah. Gitu. Itu mungkin harus diperhatikan oleh teman-teman karena akan mempengaruhi harga saham secara
baik secara komprehensif maupun secara per individu saham. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi biasanya komprehensif, keseluruhan saham dipengaruhi kalau misalnya Bank Indonesia atau BPS mengeluarkan pengumuman, tapi biasanya belum belum diumumin udah naik harga saham ya, udah pada memprediksi ya teman-teman ya, akan naik biasanya investor-investor gede itu udah pasang posisi duluan. Kalau diperkirakan akan naik, udah pasang posisi beli duluan gitu ya. Jadi harga udah rally duluan, kita yang masyarakat umum baru tahu informasinya di berita biasanya udah telat kalau mau trading di situ ya. Nah, kemudian kestabilan politik tentu saja karena pemegang saham negara kita itu orang-orang politik ya teman-teman ya. Jadi jangan diskriminasi karena mereka yang memegang tanduk kekuasaan, mereka yang mengarahkan mau kemana arah negara kita nanti itu ada di politik sama dengan pemegang saham ini. Nah, kemudian kepastian hukum itu tentu saja ada yang bocor mungkin Andi Utami ya maaf. Kepastian hukum kenapa investor lebih memilih Singapura dibanding Indonesia mungkin bisa kejawab di kepastian hukumnya ini ya, sama politiknya mungkin ya, saya juga kurang kurang detail untuk itu. Nah, untuk GDP segala macam itu kenapa berpengaruh terhadap harga saham, karena semua semua perusahaan yang ada di pasar modal Indonesia itu berkontribusi terhadap GDP. Ini kalau disebut biasanya lagging ini ya, lagging indikator ya GDP ya. Kalau IHSG sama rupiah itu biasanya disebut sebagai leading indikator, duluan naik sebelum ada laporan ekonomi keluar ya, GDP dan segala macamnya. Oke. Nah, kemudian ini kondisi ekonomi biasanya yang dilihat oleh investor, teman-teman, real economy growth. Ini bisa dilihat di mana sih? Ada sumbernya di bawah ya. Kelihatan nggak ya? Ada Bank Indonesia sama BPS. Ekonomi Indonesia naik atau turun, terus inflasinya seperti apa. Nah, kemudian rate USD, kemudian suku bunga Bank Indonesia, trade surplus atau defisit, nah, kemudian current account defisit, kemudian ada foreign reserve, ini cadangan devisa ya, juga berpengaruh terhadap harga saham biasanya. Nah, ini kemudian real economic growth, teman-teman bisa lihat nanti apa-apa aja yang berpengaruh, ini semua untuk makronya. Kemudian ini waktu zaman krisis ya. Nah, ini kalau orang-orang ekonomis bilang atau value investor bilang ini saatnya barang-barang bagus diskon nih. Tapi kita nggak mengharapkan ini ya akan terjadi krisis. Tapi 3 krisis sebelumnya itu mengindikasikan bahwa harga saham bagus itu bisa terdiskon dalam pada saat kejadian krisis seperti ini. Yang pertama di 98 ya. 98 itu sampai Astra Internasional Indonesia di harga 300 perak ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di 2008 itu BCA di harga 700, correct me if I'm wrong. Nah, kemudian di 2008 BCA itu di harga 3000 sekian atau 2000 sekian. Kalau di 2020 itu BCA di sekitar 3000. Nah, kalau untuk turun di kondisi normal saat ini, kalau turun ke 3000 rasanya nggak mungkin ya. Tapi pada saat kondisi krisis itu bisa kejadian gitu, teman-teman. Oke. Ini kondisi capital market kita, pasar modal kita saat ini, Indonesia posisinya terhadap dunia. Ini udah belum update ya teman-teman ya, maaf ya, Januari 2021. Tapi kondisinya itu kita masih posisi bontot-bontot di kawasan Asia terutama, apalagi di negara-negara maju, potensi kita masih sangat besar untuk naik menjadi kelas nomor 1 lah ya istilahnya ya. Ketertinggalan itu bisa naik ke posisi-posisi atas ini. Mudah-mudahan nanti kita yang beli sekarang itu bisa merasakan keuntungan yang lebih besar pada saat ekonomi kita udah maju atau pada saat pasar modal kita udah mulai meningkat size-nya. Nah, ini kondisi jumlah investor terhadap populasi juga masih sangat kecil. Mohon maaf, saya belum update. Ini udah 5 juta investor, 1,5% dari total penduduk. Itu masih sangat jauh dibandingkan dengan Vietnam
Malaysia ya, apalagi Singapura sekarang udah hampir 20% teman-teman dari total penduduknya. Artinya apa? Artinya potensi Indonesia ke depannya itu masih sangat besar ya untuk perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pasar modal kita. Nah, kemudian kita beranjak ke yang kedua ya. Tadi udah yang pertama makronya, baik itu global maupun secara nasional. Saya tarik lagi ke capital market tadi. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, analisis fundamental industri. Nah, industri juga terdiri dari berbagai macam ya, berbagai macam jenis industri. Misalnya ada industri minyak, batu bara, terus ada consumer goods, ada perbankan. Nah, ini semua ciri-cirinya itu nggak sama ya, teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman hati-hati. Kalau misalnya mau jangka panjang, tapi misal masuk ke saham yang komoditas, nah itu tepat nggak untuk jangka panjang di saham-saham komoditas misalnya ya. Karena biasanya harga saham komoditas itu mengikuti fluktuasi dari komoditas itu sendiri. Jadi misalnya saham Adaro segala macam gitu-gitu ya, itu akan mengikuti harga batu bara biasanya. Kalau ditarik secara jangka panjang biasanya kita bisa lihat apa chartnya itu mengikuti naik turun dari harga batu bara secara jangka panjang ya. Secara jangka pendek nggak bisa persis karena ada aktivitas jual beli di sana, tapi secara jangka panjang kumulatif biasanya kita bisa lihat pola yang sama antara harga komoditas dengan saham-saham perusahaan di komoditas. Nah, biasanya investor baginya seperti ini ya, teman-teman ya. Ada industri yang booming atau hype. Ini biasanya ada komoditas, sawit segala macam gitu-gitu biasanya dimasukin di industri yang booming. Atau misalnya kemarin 2011 Jokowi kepilih ya, itu infrastruktur tuh booming tuh waktu itu. Ada yang ingat nggak kalau misalnya udah ada yang udah investasi ya. Tapi ini pemula semua ya kita anggapnya ya. Kalau misalnya 2011 baca-baca di koran itu 2011 infrastruktur tuh lari kenceng. Tapi 2-3 tahun setelah itu dia lagi. Nah, apakah orang yang investasi jangka panjang di sini cocok? Atau misalnya ini cuma cocok untuk swing trading. Nah, nanti disesuaikan dengan gaya investasi yang teman-teman mau, tujuan investasi yang teman-teman mau pilih. Nah, kemudian yang sustain, yang seperti apa? Yang sustain itu jadi apa namanya, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berkembangnya ekonomi suatu negara, saham-saham size perusahaan yang ada di industri ini itu berkembang juga gitu. Contohnya apa? Contohnya perbankan, terus consumer goods. Nggak mungkin negara tambah maju itu perbankannya ya. Mungkin negara tambah maju konsumen apa masyarakatnya berhenti konsumsi gitu. Nggak mungkin. Mungkin cuma switching aja. Switching yang tadinya mungkin cuci mukanya pakai Lifebuoy jadi maju keuangannya, jadi sekarang cuci mukanya di apa Larissa atau apa, nggak apa-apa lah ya ini nyebut nyebut merek ya karena kita nggak ada komersil di sini. Jadi disesuaikan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ekonomi maju, saya tetap di saham Lifebuoy misalnya. Nah itu apakah tepat gitu kan? Atau saya mulai beralih ke saham-saham yang memproduksi produk yang high end ini apa namanya customer gitu. Gitu-gitu mungkin yang perlu diperhatikan di industrinya. Industri di mana perusahaan itu berada sangat mempengaruhi pergerakan harga sahamnya, baik itu secara jangka pendek maupun secara jangka panjang dan lain-lainnya. Kalau saya jelasin satu-satu nanti sampai 2 jam ya kita ya. Nah, HP kemudian tante mbok pukul-pukul masuk mobil itu kak. kita masuk ke per individu saham. Nah, sebelum masuk ke per individu saham, biasanya investor itu bagi dua cara screeningnya. Yang pertama dia screening by kategori, kelihatan ya yang pertama ya. Yang kedua dia screening by index gitu. Kalau screening by kategori mungkin teman-teman udah sering dengar ya, kayak misalnya saham blue chip, second liner, saham third liner, biasanya investor tuh bagi-bagi di situ. Gimana cara taunya? Biasanya mereka bagi-bagi berdasarkan laporan keuangannya, size-nya, asetnya, terus penjualannya, penguasaan di marketnya. Biasanya kalau yang besar-besar, yang terkenal itu masuk di blue chip.
ya kan, yang terkenal. Nah, kemudian yang di bawahnya itu masuk second liner, dikenal lah, dikenalin oleh masyarakat, tapi belum belum sampai di level terkenal, belum sampai di level menguasai pangsa pasarnya. Nah, kemudian ada saham-saham yang nggak terkenal, tapi liar banget di ini di market ya biasanya mau dimasukin di third liner teman-teman. Nah, ini biasanya di kategori-kategorinya ini dibagi oleh masing-masing investor. Dan masing-masing investor biasanya beda-beda cara pandangnya ya. Mau mandang ini masuk blue chip, second liner atau third liner itu balik ke masing-masing investor. Kita balikan. Kita tidak masuk ke situ. Bursa Efek Indonesia tidak pernah masuk ke yang namanya membagi-bagi saham. Ini blue chip, ini second liner, ini gorengan. Kita nggak ngerti kalau yang itu ya. Kita pura-pura nggak ngerti ya teman-teman ya. Yang kita tahu itu adalah kita bagi dalam bentuk indeks dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di divisi riset Bursa Efek Indonesia. By index itu kayak gimana? Ya kayak gini, yang sebelah kanan ya. Ada LQ45, ada indeks high dividend 20, IDX value 30, IDX growth 30, kemudian ada lagi IDX 30, kemudian ada lagi IDX ESG. Nah, pembagiannya itu berdasarkan biasanya sesuai namanya ya. Kalau LQ45 liquid, yang paling liquid, yang paling sering diperjualbelikan oleh investor itu kita masukkan 45 saham ke dalam LQ45. Semua indeks ini akan direview setiap 6 bulan, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang liquid lagi, dimasukin yang liquid ke dalam LQ45, menggantikan yang kurang liquid itu. Nah, itu masuk ke LQ45. Nah, kemudian yang kedua, indeks high dividend 20 itu terdiri dari 20 perusahaan yang yang rutin bagi dividen dan umumnya besar gitu. Umumnya besar dan rutin bagi dividen. Kemudian IDX value 30 ini berdasarkan hitung-hitungan value investing tapi versi IDX ya, divisi riset Bursa Efek Indonesia. Jadi dimasukkan 30 perusahaan yang value-nya yang berdasarkan value investing. Nah, kemudian IDX Growth 30 ini berdasarkan growth investing. Mungkin teman-teman pernah baca ya, growth investing. Value investing itu biasanya perusahaan-perusahaan udah gede, udah susah gerak gitu katanya ya. Udah susah gerak, market cap-nya udah gede banget. Nah, itu masuk di IDX Value 30. Ya, IDX Grow 30 itu biasanya perusahaan-perusahaan yang masih growth gitu ya, second liner lah istilahnya ya. Kalau kalau di market value itu kayak tapi bukan pasti kayak blue chip lah ya value 30. Kalau growth 30 itu kayak second liner lah, kayak ya. Saya nggak bilang persis karena kita nggak mengenal adanya blue chip, second liner dan third liner, semuanya adalah emiten di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau sudah menentukan itu, biasanya yang selanjutnya akan dilakukan adalah men-screening berdasarkan laporan keuangannya, teman-teman. Apa aja yang dilihat? Biasanya yang dilihat langsung rasionya. Jadi nggak perlu capek-capek liatin laporan keuangan satu-satu, kita langsung aja ke rasionya gitu. Percaya aja gitu, Kak. Ya percaya aja kita ya, karena sudah di audit oleh akuntan publik pertama, kemudian masuk lagi ke bursa, dia audit lagi, kemudian masuk lagi ke otoritas jasa keuangan. Itu kalau untuk perusahaan publik. Tapi kalau untuk perusahaan tertutup, biasanya nggak ada ketentuan itu ya. Kalau perusahaan terbuka itu sampai masyarakat biasanya, apalagi masyarakat investor yang tertarik dengan sahamnya, biasanya dicek-cek juga sama dia. Wah, ini nggak bener nih. Wah, ini biasanya heboh tuh. Biasanya ketahuan tuh ya. Kalau misalnya ada macam-macam perusahaan publik macam-macam, biasanya kalau lolos di akuntan publik biasanya nggak lolos di Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau lolos di Bursa Efek Indonesia biasanya nggak lolos di OJK. Tapi kalau lolos di tiga-tiganya nggak lolos di masyarakat biasanya. Karena masyarakat melakukan audit terhadap perusahaan publik yang ingin dibeli atau yang sudah dibelinya karena rasa memiliki yang tinggi. Nah, ini yang bagusnya kalau perusahaan go public di pasar modal sebenarnya ya. Balik ke rasio-rasionya, biasanya ada 6 rasio utama, tapi yang lain-lain kalau mau dilengkapi monggo aja, makin banyak makin bagus, the more the merrier. Tapi umumnya 6 ini yang dipakai oleh investor untuk menilai
screening cepat gitu ya, screening cepat untuk menilai perusahaan itu bagus atau enggak. Yang pertama adalah EPS-nya, earning per share. Tadi udah ditunjukkan oleh Mas Ucup ya di IDX Mobile-nya. Nanti saya buka lagi teman-teman di IDX Mobile itu ada earning per share, mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba per lembar saham. Biasanya ini itu secara gradual, sekuen ya, dari tahun ke tahun. Jadi nggak 1 tahun aja. Dia biasanya lihat paling nggak kalau skripsi itu minimum 5 tahun teman-teman. Jadi apakah dia apa namanya konsisten bagi konsisten laba per lembar sahamnya, konsisten laba nggak? MPS-nya konsisten positif nggak gitu, besar nggak positifnya itu per lembar sahamnya. Itu biasanya ini yang dilihat dan secara gradual di apa namanya dilihat oleh si investor yang menganut value dan growth investing. Nah, kenapa saham IPO biasanya umumnya tidak dipilih oleh value investing karena EPS-nya itu belum memenuhi syaratnya dia. Syaratnya minimum 5 tahun tadi ya kalau untuk skripsi ya, minimum 5 tahun. Nah kalau untuk perusahaan IPO biasanya prospektusnya itu cuma 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir itu belum cukup untuk value investing menentukan dia konsisten untung atau malah fluktuatif untuk kadang untung, kadang rugi, tahun pertama untung, tahun kedua rugi, tahun ketiga untung, tahun keempat rugi, tahun kelima untung. Itu kan berarti kurang ini ya, kurang bagus ya prospek ke depannya. Jadi harga sahamnya bisa naik turun, naik turun, naik turun. Jadi kalau kita mau investasi jangka panjang itu harga sahamnya biasanya nggak kemana-mana karena harga saham eventually itu akan mengikuti kinerja dari perusahaannya dari waktu ke waktu secara jangka panjang. Itu kata siapa namanya itu? Saya lupa lagi nama. Bukan Jesse Livermore ya. Ada yang Jesse Livermore atau salah ya saya ya. Pokoknya temennya Warren Buffett lah ya. Nah, kemudian yang kedua, PER. PER itu mengukur saham ini murah atau mahal. Nah, ini biasanya nggak perlu dia lihat ini ya secara gradual ya, secara apa namanya sekuen. Dia lihat yang akhir aja. Apakah saat ini harganya murah atau mahal dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut? Ya, gitu ya. Kalau 10 kali sekarang kan kalau di atas 20 itu sudah mahal. Kalau misalnya masih di bawah 10 itu masih murah. Tapi kalau satu atau misalnya satu kalau minus malah lebih ini ya. Minus berarti dia nggak untung. Kalau misalnya satu itu murahan biasanya ya. Jadi makanya ada yang ngasih range antara 5 sampai 15 atau ada yang ngasih range 10 sampai dengan 20. Ini balik ke pandangan masing-masing investor. Nah, kemudian yang ketiga, PBV. Ini juga mengukur mahal atau murahnya suatu saham, tapi bukan berdasarkan labanya. Dia berdasarkan nilai jual kalau perusahaannya saat ini dijual, bangkrut gitu ya, atau dibangkrutin. Saat ini perusahaannya bangkrut bukan berdasarkan kinerjanya, perusahaannya saat ini bangkrut, dijual semua asetnya. Jadi misalnya kita punya rumah, kita punya mobil, dijual, kita jual rumah kita jual apa namanya mobil kita, dikurangin utang kita. Nah itu harga jual sebenarnya dari rumah kita ya, dari rumah kita. Nah dibandingkan dengan harga saham gitu. Gampangnya gini, NJOP dibandingkan dengan harga market saat ini. Price itu harga market, book value itu adalah NJOP kalau rumah ya. Mudah-mudahan teman-teman ngerti NJOP ya. Nilai jual biasanya ada tuh di kecamatan ya. NJOP-nya 1 juta per meter, tapi kalau kita jual ke market bisa jadi 5 juta. Nah, itu sama tuh PBV kalau di perusahaan. Kalau PER dia berdasarkan kinerja karena dia berdasarkan laba per lembar sahamnya. Kalau PBV dia berdasarkan nilai jualnya. Gitu. Jadi dia nggak dilihat kinerjanya, dia lihat aset-aset yang dimiliki diukurannya dengan utang perusahaan tersebut. Gitu. Mana yang lebih bagus? Ya lebih bagus lagi dua-duanya ya. Tapi biar umumnya sih kalau udah dibandingkan dua ini biasanya orang kalau apalagi growth investing biasanya dia lihatnya pernya teman-teman. Oke, nah kemudian ROE ini biasanya untuk melihat efisiensi, seberapa efisiensi perusahaan ini
Coba bisa dibandingkan ya antara ROE-nya BCA dan ROE-nya BRI. Kenapa orang bilang BCA lebih efisien daripada BRI? Karena ROE-nya lebih tinggi daripada BRI. Itu ROE perbankan paling tinggi saat ini tuh BCA ya. Nah, kemudian kalau di consumer goods, kalau saya nggak salah, correct me if I'm wrong, itu ROE paling tinggi adalah Unilever sampai dengan saat ini. Cuman karena marginnya terlalu gede, jadi katanya ini teman-teman analisis lagi, katanya sekarang pangsa pasarnya itu banyak dimakan oleh Wings. Wings belum IPO ya. Jadi pangsa pasarnya karena dia sama nih ininya marketnya. Jadi Rinso dan apa namanya itu kalau Wings ya itu harganya jauh beda tapi marketnya sama emak-emak gitu ya. Biasanya mama lebih milih yang lebih murah ya. Nah makanya bangsa pak karena apa namanya katanya si Unilever mempertahankan marginnya, makanya dia tergerus market share-nya diambil oleh si Wings sampai dengan saat ini. Kecuali mungkin ada inovasi yang dilakukan oleh si Unilever ya. Nah, kemudian DER itu biasanya untuk mengukur resiko ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena DER ini membandingkan antara utang yang dimiliki perusahaan dengan modal yang dia miliki. Jadi, berapa sih utangnya? Utangnya misalnya 100 juta. Modal sendirinya 200 juta. Oh, dia DER-nya masih 0,5 dibagi ya 100 dibagi 200. Masih 0,5. Oh, itu masih aman. Tapi kalau misalnya DER-nya udah utangnya udah 500 juta, modal sendirinya 100 juta. Wah, itu resikonya lumayan tinggi. Udah agak sedikit was-was ya terhadap perusahaan tersebut. Kecuali memang dia bergerak di perbankan karena di perbankan itu dia menggunakan dana pihak ketiga, dana orang untuk diputar lagi. Biasanya ininya sih lumayan besar biasanya ya. Tapi kalau untuk perbankan biasanya ada rasio-rasio tambahan yang dilihat oleh yang khusus biasanya untuk industri perbankan. Teman-teman tambahin lagi aja ilmunya nanti ya. Nah, kemudian dividend yield ini untuk lihat seberapa royal perusahaan itu. Nah, ini biasanya dilihat juga secara sekuen ya, teman-teman ya. Secara sekuen sama dengan EPS di atas. Dia dividend yield-nya itu konsisten nggak sih? Misalnya saya sebut aja ya, tapi ini bukan rekomendasi jual beli ya. BCA itu biasanya di 1-2%, BRI biasanya di 3-4%, Telkom biasanya di 3-4% ininya dividen yield-nya. Itu konsisten nggak tiap tahun seperti itu? Biasanya seperti itu. Tapi ada perusahaan yang nggak konsisten nih dividen yield-nya. Tahun ini dia bagi 10%, tahun lalu dia bagi 1% doang. Bahkan tahun sebelumnya dia nggak bagi apa-apa. Nah itu harus lihat tuh, karena itu akan berpengaruh terhadap komposisi investasi kita secara jangka panjang ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman bisa bandingkan. Jadi misalnya BCA harganya 5 tahun yang lalu, ini misalnya ya, harganya 5 tahun yang lalu itu 1.000, dividen yield-nya 2% gitu kan ya. Berarti dia dapat 1.000 itu setiap 1.000 investasinya dia dapat 20 perak ya. Berarti ya kalau 2% ya. Nah, ketika tahun keempat itu naik harga sahamnya misalnya let's say jadi 2.000 ya. Dan dia tetap dividen yield-nya di angka 2%. Nah, sekarang kita akan mendapatkan dividen 2 kali lipat dari sebelumnya dengan nilai investasi yang sama. Ketika misalnya tahun pertama, tahun saat ini BCA-nya naik jadi 4.000 gitu kan ya. Jadi dengan investasi yang sama, kalau dividen yield-nya tetap di 2%, misalnya 1-2%, itu nilai dividen kita itu akan naik 4 kali lipat. Gitu. Nah, ini makanya biasanya penting untuk lihat konsistensi dari dividen yield-nya, bukan cuma 1 tahun aja, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap investasi kita secara jangka panjang, teman-teman. Nah, kemudian selain itu tentu saja yang pertama dilihat biasanya apalagi kayak Pak Lo Keng Hong maupun Warren Buffett itu biasanya manajemen perusahaan itu seperti apa, manajemen siapa yang menjalankan, kemudian bisnis perusahaannya seperti apa dan prospek ke depannya ini sangat penting ya. Prospek ke depannya perusahaan ini seperti apa. Itu akan menentukan juga investasi kita di masa yang akan datang. Kalau tadi ada pertanyaan ya, melihat saham yang bagus seperti apa? Nah, ini salah satu untuk cara untuk melihat saham yang bagus seperti apa. Di sini ada tips-tipsnya ya, teman-teman ya.
Kalau lebih detail nanti mungkin kita bisa diskusi di grup ya, tapi di jam kerja ya teman-teman. Kalau di luar jam kerja biasanya bawa waktu istirahat. Oke. Nah, ini kita ke contoh kasus. Nah, ini yang pertama analis fundamental kita bandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Biasanya orang bilangnya ini horizontal ya, horizontal comparison. Ya, saya ngarang sih. Ini secara horizontal, artinya membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya di industri yang sama dan paling enggak sejenis perusahaannya gitu ya, antara Unilever, Indofood, dan Kalbe Farma. Lihat market kapitalisasinya seperti apa. Ini 171, 126, 100 triliun. Revenue-nya berapa dibandingkan ya? Kalau dari sini yang paling gede market cap-nya itu Unilever. Kalau dari revenue paling gede itu Indofood, CBP. Net profit margin-nya paling bagus si Indofood. Kayak free cash flow-nya itu paling tinggi itu adalah Indofood. ROE-nya ini yang saya bilang tadi ya, efisiensinya memang paling gede Unilever ya. Indofood 24%, Kalbe Farma 14%. Pernya, wah tapi ini udah mahal ya, yang tadi ya teman-teman ya. Mahal atau murahnya, Indofood masih 8,4 kali. Kalau dari per masih murah Indofood. Kalbe Farma udah di atas 20, udah lumayan juga, udah lumayan mahal berarti harga sahamnya saat ini. Debt resikonya 2,6 kali, berarti ini utangnya 2,6 kali dari modalnya. Kalau 0,94 kali berarti masih lebih besar modalnya daripada utangnya, masih oke lah. Nah, Kalbe Farma 0,23 kali berarti ini utangnya kecil ya dibandingkan dengan modal sendirinya. Dari sini sebenarnya kita bisa menghitung intrinsic value-nya, teman-teman. Dihitung sendiri ya kalau yang ini. Yang penting udah ada guideline-nya. Nah, ada satu lagi cara membandingkan. Ini secara horizontal. Kalau yang ini, kebetulan sama ya, Sido muncul. Ini secara vertikal ya, teman-teman. Jadi dilihat dari tahun ke tahun. Ini saya ambil dari laporan tahunan yang ada di Bursa Efek Indonesia, Sido muncul www.bursaefekindonesia www.idx.co.id. Nanti teman-teman masuk ke perusahaan tercatat dan masuk ke bagian perusahaannya. Nanti diketik aja, klik laporan tahunannya, nanti ini akan muncul ya. Akan muncul data seperti ini. Siapa pemegang saham, informasi umumnya seperti apa. Tapi di IDX Mobile ini ada juga. Nanti kita sebenarnya Mas Ucup udah menunjukkan tadi ya. Nah, tapi lebih lengkap lagi itu ya, teman-teman bisa lihat di laporan tahunannya. Jadi dia ada tuh 5 tahun terakhir pun gitu. Labanya meningkat atau menurun, modalnya atau ekuitasnya itu meningkat atau menurun. Ini meningkat ya, kelihatan ya. Kalau menurun itu kebalikan ya, teman-teman ya. Nah, kemudian cash flow-nya gede apa kecil? Gede. Jumlah utangnya meningkat atau menurun? Meningkat juga gitu ya. Nah, ini lampu kuning berarti ya. Ini sangat tinggi utangnya. Nah, dividen yield-nya 2,94% dari data ya. Dari data IDX Mobile itu ada ya, teman-teman ya. Yang paling update itu yang ada di IDX Mobile. Ada yang tanya tadi bedanya sama RTI Bisnis, hampir mirip. Tapi kalau IDX Mobile itu dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dari kami ya. Dan biasanya datanya itu langsung dari kita, dari bursa. Jadi dari sumbernya ya. Jadi semua data pasar modal itu sumbernya ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita ngeluarin aplikasi, berarti datanya benar-benar dari kita juga gitu, teman-teman. ROE-nya bisa dilihat di Index Mobile 24%. Pernya udah 24 kali, udah mahal. PBV-nya 5,81 kali, udah mahal. Nanti berarti ini tinggal nunggu diskonnya. Kapan diskonnya? Kalau per dan PBV-nya itu mengecil. Tadi ada 20, di bawah 20 ya. Kalau PBV biasanya di bawah 2 biasanya kalau untuk value investing ya. Kalau growth investing biasanya nggak masalah dengan per maupun PBV yang gede gitu. Secara apa namanya rangkumannya, ekonomi makro itu melihat ukuran ekonomi secara garis besar, jadi helikopter view, GDP, nilai tukar, inflasi, suku bunga, ekspor impor itu yang dilihat. Industri itu lebih kecil lagi, market share-nya, kompetitornya, jenis-jenis industrinya, sifat industrinya gitu
kan ya. Nah, kemudian bisnisnya, manajemennya siapa, prospeknya seperti apa, bisnisnya seperti apa, dan masuk ke laporan keuangan perusahaannya, size, profitability, evaluasi, itu semua yang tadi kita pelajari teman-teman. Semoga membantu. Nah, saya izin stop share di sini, saya izin share di tempat lain di HP. Hmm. Oke. Saya baru pertama kali share screen ini. Kok saya nggak bisa ya start broadcast? Kelihatan nggak ya, teman-teman? Kelihatan ya? Ini contohnya tadi apa? Sido ya, Sido lagi ya. Sido muncul. Nah, yang tadi data-data tadi itu teman-teman bisa dapat di pertama profile, itu yang di profil kelihatan ya shareholdernya siapa. Tadi udah dijelasin oleh Mas Ucup, bisnisnya seperti apa, lebih gampang di sini sih ya daripada buka laporan keuangan dan tahunannya lagi. Terus saya, aduh, salah. Ini untuk profilnya, kemudian teman-teman bisa masuk ke apa namanya EPS-nya. Nah, ini ya yang tadi ya, EPS ya, earning per share. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Naik atau turun? Oh, naik turun. 2020 31, 2021 42, 2022 36, naik turun ya, teman-teman. Nah, kemudian financial market cap-nya 15,9 triliun, harga penutupannya 530, sales-nya 2 triliun, asetnya ini semua ya. Kalau mau lebih detail tadi masuk ke laporan tahunannya. Dividen per share-nya Rp23 per lembar saham, dividen yield-nya Rp4,34 per lembar saham. Ini gede berarti ya, teman-teman ya. Di atas Mas Fadli, 3%. izin Ya, waktunya 10 menit lagi ya. oke. Ini 5 menit kok mungkin ya. Profitabilitasnya, likuiditasnya, segala macam ini teman-teman bisa lihat di aplikasi IDX Mobile. Dan lain-lainnya ini udah kelihatan semua ya. Tadi saya tinggal ngulang aja nih yang Mas Ucup jelaskan tadi ya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari saya. Saya stop screen dulu. Saya kembalikan ke Mbak Mia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fadli atas penjelasannya luar biasa banget. Nah, kita masih ada waktu sedikit. Mungkin kita buka untuk satu pertanyaan dulu, nanti kita lihat waktunya. Oke, adakah yang mau bertanya? Boleh di meeting chat, silakan kalau mau. Oke, Ada Mas tuh Fadli ini Mbak sepertinya Mia. ada pertanyaan pertama. Kan sebenarnya semuanya sudah ada di aplikasi IDX tersebut. Nah, lalu bagaimana nih analisanya? Apakah harus di kertas kerja atau gimana nih cara Ini ngebandinginnya? Mungkin masih rada akuntansi bingung. kayaknya ya. Mbak Lizet, akuntansi harus di kertas kerja. Udah disediakan, Mbak Lizet, itu Mbak Veronica itu udah disediakan. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Rasio-rasionya itu udah ada ya di aplikasi IDEX Mobile. Tadi yang kita lihat di statistik atau di RTI juga ada, lebih lengkap juga di yang ada di aplikasi perusahaan sekuritas masing-masing. Tapi kalau misalnya mau lihat lebih lengkap lagi, itu bisa cek di laporan keuangannya. Kalau mau diambil satu-satu ya, kalau mau repot ya, itu bisa diambil di laporan keuangan dan laporan tahunannya. Laporan tahunannya itu malah dia lebih panjang ya. Jadi udah dirangkum, dipercantik,
apa namanya laporan keuangannya dalam bentuk grafik-grafik itu disediakan di laporan tahunan dan bisa di-download di www.idx.co.id bagian perusahaan tercatat. Nanti tinggal diganti aja nama perusahaannya. Gitu. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Mas Fadli jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Dede. Nah, Kak Dede bilangnya, Kak Dede merasa beli sahamnya dari sisi fundamental udah bagus, tapi ternyata harganya turun nih. Gimana nih kira-kira Mas Fadli? Apakah jual ataukah beli? Bagaimana nih kalau untuk Kak Dede? Silakan Mas. Oke, Kak Dede, jadi sebenarnya itu ini ya di luar prediksi. Fundamental, teknikal itu cuma alat bantu. Jadi eventually harga saham itu akan tergantung market sebenarnya, tergantung market. Cuman secara jangka panjang biasanya akademis atau Warren Buffett lah, let's say lah Warren Buffett itu ya. Secara jangka panjang itu biasanya harga saham akan mengikuti fundamental atau kinerja dari perusahaannya. Contohnya, contohnya udah banyak kita lihat ya perusahaan-perusahaan ya. Ya kita nggak bisa rekomendasi soalnya ya Mbak Mia ya. Jadi perusahaan atau perusahaannya apa, Pak Dede? Mungkin boleh open mic aja biar Ada, cepat Kak banyak Dede. banget ya. Iya, boleh open mic aja, Pak Dede. Silakan Kak Dede kalau bisa open Goto. mic. Ini udah ada nih Goto, saya Oke. nyangkut, cuma saya yakin tahun depan naik soalnya ada investasi besar dari Tokopedia, dari TikTok kali ya, dari Oke. Oh, ini debatable ya. Goto. Oke, IPO-nya kapan Goto? Baru di tahun 2022 ya, Mbak Mia ya. 1 tahun. Tadi value investing kita ininya datanya sekitar 5 tahun ya kalau akademisi ya, Pak Dede. 5 tahun. Jadi belum bisa kelihatan kalau misalnya untuk jangka panjang. Jadi ini masih sangat spekulatif. Kalau misalnya mau untuk Goto jangka panjang, mungkin kembali ke lihat prospeknya seperti apa, laporan tahunannya sekarang seperti laporan keuangannya sekarang seperti apa, baru dijadikan patokan untuk investasi jangka panjang. Laporan keuangan. Tapi kalau untuk ini value investing tadi itu belum cukup datanya untuk jangka panjang, Pak Dede. Jadi belum ada 5 tahun ya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Biasanya akademisi itu ngambilnya 5 tahun, skripsi kita ngambil datanya 5 tahun ya Pak Dede ya. Jadi belum bisa banyak bicara kalau untuk jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek, teknikal biasanya udah 1 tahun itu biasanya udah bisa ya, udah bisa memprediksi. Tapi balik lagi, analisis fundamental, analisis teknikal cuman alat bantu ya teman-teman ya. Secara jangka panjang fundamental itu errornya dikit, tapi secara jangka pendek teknikal itu biasanya errornya banyak. Kalau apa namanya, saya pernah baca buku, errornya teknikal itu sekitar 40%. Jadi keakuratannya sekitar 60%, errornya fundamental 20%, keakuratannya 80%. Gitu. Saya lupa bukunya apa judulnya, tapi itu perbandingannya ya. Kalau fundamental itu 80%, secara jangka panjang di atas 5 tahun, teknikal itu jangka pendek memang, tapi keakuratannya cuma 60%. Even kita memakai semua indikator yang ada di teknikal tersebut, maksimum 60%. Itu ya, Mbak Mia, semoga menjawab. Masih mute, Mbak Mia. Baik, Mas Fadli, mungkin ini pertanyaan terakhir, satu lagi. Tadi kan sebenarnya Mas Fadli udah bilang, at least 5 tahun untuk kita ngambil data kayak gitu. Nah, ada pertanyaan dari Kak Ade Ayu, memang kenapa sih Mas harus 5 tahun? Kan kalau di aplikasi terbatas nih sampai 4 tahun. Itu gimana ya Mas? Ditambahin sama laporan tahunannya tadi ya. Laporan tahunan itu biasanya kalau misalnya laporan tahunannya itu di 2003, itu dia akan mengambil 5 tahun ke belakang dari 2022, 2021, 2020, 2019. Itu biasanya seperti itu. Jadi melengkapi tahun 2023-nya itu ambil yang sekarang gitu laporannya, laporan yang ada di Index Mobile. Tapi kalau mau sekuen itu bisa diambil di laporan
tahunannya. Itu paling gampangnya. Kalau misalnya mau capek-capek, ya hitung sendiri. Nanti biasanya tuh ada yang ke kantor ya, Mami ya, apa namanya, mahasiswa yang ngumpulin laporan keuangan. Bisa datang ke kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia kalau mau dari IPO datanya, ya. Yang ada di Banten bisa ke Serang, yang ada di Jakarta bisa ke kantor pusat di SCBD, atau di daerah lain bisa ke kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia, minta aja laporan tahunan. Kalau mau ngitung sendiri bisa disediakan dari IPO, atau bisa datang ke Teach Me, mau diolahin, tapi itu biasanya bayar ya. Mau diolahin itu bisa datang ke Teach Me gitu. Tapi memang kalau untuk 5 tahunnya itu kesepakatan akademisi ya. Ditanya aja dosen ya, dosen ekonominya kenapa 5 tahun. Nah itu alasannya kemarin sih yang saya baca buku beberapa itu untuk lihat konsistensi. Jadi konsisten nggak perusahaannya laba, konsisten nggak perusahaannya apa namanya utangnya kecil, konsisten nggak perusahaannya bagi dividen, konsisten nggak dividen yield-nya sekian persen gitu. Atau jangan-jangan cuman ini aja nipu-nipu aja gitu kan, ya bukan nipu ya istilahnya, secara laporan keuangan akan jadi bagus, bukan nipu, tapi misalnya dia untungnya tiba-tiba untung nih, misalnya ya ada perusahaan penerbangan kemarin dari dia rugi 1 2 3 tahun sebelumnya tiba-tiba untung gitu. Nah itu kan ada, ini orang kalau 1 tahun doang lihatnya, wah ini untung besar nih, saya investasi di sini harga sahamnya bagus gitu. Tapi kalau lihat secara gradual dari tahun ke tahun sebelumnya, wah ini dulu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu belum pernah untung, kenapa tiba-tiba untung gitu. Nah ini berarti kan ada mungkin ada pencatatan yang dilakukan oleh ada perubahan apa namanya akuntansi yang dianut oleh perusahaan itu, mungkin seperti itu ya ininya ya, apa namanya, secara akuntansi itu diperbolehkan gitu. Tapi kan kita secara investor harus cermat gitu lihatnya. Oh ini gara-gara apa sih? Oh ternyata tadinya piutang tidak diakui sebagai pendapatan, tahun ini piutangnya semuanya diakui sebagai pendapatan. Jadi naik langsung ininya keuntungannya. Nah itu bukan dari apa namanya, dari kinerjanya berarti kan ya, bukan kinerja yang membaik jadi luar biasa, tapi dari pencatatan doang, pencatatan akuntansinya doang. Atau misalnya dia ternyata di tahun ini jual aset, tiba-tiba melonjak ininya keuntungannya, kan bisa aja seperti itu kalau kita lihat cuma 1 tahun. Atau bisa jadi dia narik utang untuk bayar dividen gede gitu, atau jual aset untuk bayar dividen gede, tahun ini dia rugi gitu, atau tahun sebelumnya dia dividennya kecil. Nah itu pentingnya untuk mungkin kenapa ditetapkan minimum 5 tahun biasanya untuk skripsi, tesis mah lebih panjang lagi biasanya ya, apalagi disertasi itu di satu perusahaan harus benar-benar fokus untuk apa namanya penelitiannya. Mungkin seperti itu ya Mbak Mia ya, saya jawabannya. Baik, kalau begitu. Terima kasih jawabannya Mas Fadli, Bapak Ibu semua. Mohon maaf banget ini pertanyaannya ternyata banyak dan waktunya terbatas. Jadi kita cukupkan sesi tanya jawabnya di sini. Terima kasih Mas Fadli atas pemaparannya. Terima kasih Mbak Mia, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di grup ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, seperti yang kita sudah infokan di awal, kalau akan ada juga giveaway. Nah, giveaway-nya apa? Giveaway-nya masih rahasia ya, apa barangnya. Tapi ini untuk 10 orang. Ada beberapa pertanyaan. Ini kita move aja karena sepertinya rada sulit ya kalau kita lakukan giveaway di chat Zoom ini. Jadi kita lanjutkan lagi di grup WhatsApp kita untuk giveaway-nya. Baik, saya tutup sesi Zoom hari ini, malam ini. Tapi kegiatan hari ini belum berakhir karena kita lanjut lagi di grup kita, di grup WhatsApp. Oke, kalau begitu terima kasih, saya Mia Lasliana mewakili rekan-rekan dari Bursa Efek Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, malam Kak.